Ada banyak peluang usaha yang akan Anda dapatkan di setiap Anda scrolling di timeline Facebook, Instagram, termasuk di dalamnya adalah YouTube ya. Pertanyaannya adalah peluang usaha yang mana yang perlu Anda garap supaya Anda bisa ngasilin profit ataupun cuan di tahun 2022 ini? Tonton sampai beres. Oke teman-teman semua, ada banyak peluang usaha yang saya yakin Anda setiap kali buka Facebook, Instagram, TikTok, YouTube bermunculan di mana-mana. Bahkan saya pribadi saja punya banyak peluang usaha. Mungkin Anda sudah nonton video saya yang di sini, silakan Anda tonton, itu peluang usaha yang sudah saya bikin untuk Anda, yang Anda juga bisa dapetin cuan dari situ. Tapi yang ingin saya sampaikan di video kali ini adalah bagaimana cara kita membuat sebuah keputusan ya, karena pada dasarnya hidup ataupun menjadi seorang leader adalah tentang bagaimana kita nih ngambil keputusan. Karena banyak banget ini di luar sana. Katanya di sana yang paling menguntungkan adalah A, yang satu B, C, D. Wah ini gak kelar-kelar ya. Orang yang jualan kosmetik dia bilang bahwa mending jualan kosmetik, enak gitu ya. Kita sekali repeat itu nanti mereka bakal terus loyal gitu kan. Kata orang jualan kosmetik sama skincare. Kata orang snack, mending jualan snack ataupun cemilan. Satu kali produk habis, besok atau lusa bisa repeat order. Ya kalau jualan kosmetik skincare mah nunggu sebulan 2 bulan habis produknya katanya. Kata orang snack ataupun cemilan. Kata orang properti bilang, lo mending jualan properti. Properti mah lebih enak. Daripada lo snack jualan cuma recehan doang, mending gua sekali jualan dapat miliaran. Profitnya juga tebal, puluhan juta, ratusan juta. Mending gua dong jualan produk properti. Yang jualan hijab ikutan protes. Lah, mending gua jualan hijab daripada lu. Lu dapetin profit memang gede, tapi nunggu proyeknya beres lama ya. Lah gua hijab memang red ocean, tapi setiap orang pakai baju sekarang ya. Jualan dimanapun dapetin profit gampang. Buktinya saya tiap bulan dapat miliaran katanya. Hal-hal kayak gini akan terus berantem saudara-saudara. Sampai akhirnya Anda tuh punya kriteria ataupun karakteristik tersendiri nih. Makanya di video kali ini saya ingin sampaikan bahwa ada hal-hal yang memang perlu Anda perhatikan kalau memang Anda ini pengen ngambil sebuah peluang usaha di tahun 2022 ini. Apa itu Kang? Satu, bikinlah produk atau jualah produk yang memang jualannya gampang. Ini penting, nomor satu jualannya kudu gampang. Kenapa? Karena secara tidak langsung akan ngaruh kepada psikologis Anda sebagai seorang penjual ataupun pebisnis. Kalau Anda menjual sebuah produk yang produknya tersebut sulit banget dijual, lama banget jadi duitnya, wah ini bakal bahaya buat psikologi. Nanti lama-kelamaan produknya numpuk, ngeliat produk numpuk, terus pusing, stres gitu ya, frustasi, terus langsung ngecap, wah kayaknya saya nggak bakal jualan ya, kayaknya saya nggak bisa deh jualan. Bener ya kata mama saya bilang katanya semua turunan kita ini adalah PNS ya. Pokoknya semuanya PNS kita tuh gak ada turunan saudagar gitu kan, gak ada turunan penjual ataupun pebisnis. Langsung ngeluh, langsung blaming, yang menyalahkan keadaan, ya, menyalahkan orang lain, langsung excuse, mencari-cari alasan, dan denial menolak keadaan. Memang begitu gimana nih? Kan? Carilah produk yang jualannya tuh memang gampang. Caranya gimana Kang? Berarti cari yang memang pasarnya sudah clear, sudah ada, sudah jelas demand-nya. Memang butuh itu ya sudah kita jualin produk tersebut. Itu nomor satu ya. Nomor dua, yang harus Anda perhatikan kalau memang Anda ini sebagai seorang pebisnis ataupun pedagang yang pemula dan ingin memulai bisnis di tahun 2022 ini, carilah sebuah bisnis yang untungnya jelas. Maksudnya gimana Kang? Yang jelas ada profitnya. Karena kalau misalkan profitnya kagak ada, nanti gak nikmat buat Andanya. Ingat, bisnis itu ngejar profit. Kang, bisnis mah ngejar berkah. Iya bener, itu pasti gitu ya. Tapi kalau kayaknya namanya bisnis pasti kudu ada profitnya. Nah sekarang cari sebuah perusahaan, mungkin nggak harus besar profitnya, tapi jelas, poinnya jelas bukan besar. Saya jualan snack gitu ya, dipecah telur snack, di Sang Dewa, di Kirun Makaron gitu ya. Itu profitnya memang tipis, tapi volume kita besar. Tapi kalau misalkan di bisnis yang lain, saya punya BR Kosmetik, saya punya produk lain misalkan di Billionaire Store gitu ya, itu profitnya lumayan tebel gitu kan. Tapi ya posisinya repeat ordernya juga lumayan lama, customer lifetime value-nya. Tapi sama-sama jelas profitnya.
Jangan sampai Anda bikin bisnis untuk menjalani bisnis yang nggak kebayang, yang nggak jelas profitnya. Jadi pastikan harus ada untungnya, ada cuannya. Itu nomor 2. Dan nomor 3, kawan-kawan, yang paling penting adalah cash flow-nya cepat. Apa itu cash flow? Cash flow adalah tentang aliran duit. Kalau Anda jualan produk di tahun 2022 ini, kalau misalkan Anda pengen garap sebuah produk, jangan garap produk yang memang cash flow-nya lama. Nunggu seminggu, nunggu 2 minggu, nunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Gak kerasa nanti duitnya ataupun cuannya. Maka saran saya, main di end user dulu. Jualan dulu, main di sektor hilir. Jangan main hulu. Ya, main hulu nanti didilan lama closingnya. B2B, retail, misalkan atau B2G, kelamaan. Ya. Dan ingat, itu semua penting supaya apa? Ke psikologis Anda sebagai seorang pebisnis. Seringkali saya menemukan banyak pengusaha ataupun bisnis yang ngeluh tengah jalan. Ya. Kenapa? Karena produknya kagak laku, karena duitnya gak kerasa, karena untungnya gak ada. Kalau 3 poin tadi gak ada, maka pastikan itu ada di antara Anda semua. Nanti Anda muncul pertanyaan, Kang, mana yang harus didahulukan, Kang? Branding ataupun marketing ataupun selling? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sekali dibentrok-bentrokan nih, yang kasihan newbie, Pak, gitu ya. Saran saya buat kawan-kawan semua ya, untuk awal-awal nih, brand memang perlu dibangun. Marketing perlu Anda mulai pikirin. Tapi yang paling penting, untuk Anda pemain baru, pemula, yang paling penting adalah jualan terlebih dahulu. Nanti jualan udah ada duitnya, baru pikirin marketing benernya gimana dengan ikutan kelas, workshop atau apapun itu. Dan terakhir baru bangun brandnya yang bener. Ya. Kalau Anda sibuk ngurusin brand, bangun brand by identity diurusin, ngurusin brand blueprint apalah gitu ya, tapi gak pernah ngasilin, tengah jalan Anda duitnya habis, maput Pak, gitu ya. Ini bukan berarti saya gak setuju dengan brand, setuju, tapi poinnya di bagian mana? Buat pemula, start selling duluan. Baru Anda pikirin marketingnya, nanti building brandnya. Bisa dipahami ya? Jadi ingat, jangan sampai keputusan Anda dalam mengambil sebuah peluang usaha di tahun 2022 ini justru malah menjatuhkan mentalitas Anda. Ingat, mental Anda akan mempengaruhi hasilnya nanti. So, pastikan mentalnya benar dengan memastikan 3 poin tadi ada di dalam bisnis Anda di tahun 2022 ini. Ya, itu aja mungkin dari saya teman-teman semua. Semoga ini menjadi sebuah gambaran, guideline buat Anda semua yang ingin berbisnis ataupun jalanin usaha di tahun 2022 ini. Kalau Anda pengen cari peluang usaha yang lain, yang sudah saya punya, kepoin aja di video saya yang lain ataupun cek di kolom deskripsi ya. Itu aja mungkin dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.